Shalom, selamat sore Bu Christine. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan study case Diabetes Risk Prediction. Saya Andra Media Christine Andika Slanika dengan NIM 67 2024 131 dan rekan saya. Saya Bagus Ari Prabowo dengan NIM 67 2024 115. Saya Muhammad Ilham Maulana dengan NIM 67 2024 116. Saya Zaki Ahmad Akbar dengan NIM 67 2024 134. Pertama, masalah tersebut termasuk dalam supervised atau unsupervised learning. Nah, permasalahan ini termasuk supervised learning. Kenapa sih? Karena dataset ini memiliki label yang sangat jelas, yaitu memprediksi positif diabetes atau negatif diabetes. Dengan adanya pasangan ini antara fitur dan target, model dapat dilatih untuk mempelajari pola dan melakukan klasifikasi. Yang kedua, penjelasan datasetnya. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 Idias Diabetes Dataset yang berasal dari UCI Machine Learning repositorinya dan juga tersedia di Kaggle. Dataset ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah seseorang berpotensi terkena diabetes positif atau tidak, yaitu negatif. Dataset ini memiliki 760 instance jumlah data terbaris dengan total 9 kolom yang terdiri dari 8 atribut atau fitur input dan 1 label atau outcome. Jumlah fitur ini hanya 8. Kenapa sih? Karena dataset ini memang dirancang dengan memilih variabel medis yang paling relevan dan berpengaruh terhadap risikonya diabetes. Hingga sudah sangat cukup representatif tanpa perlu atribut tambahan. Dan 1 kolom outcome atau label yang berarti kolom berisi hasil atau target prediksi dan disebut label karena itulah yang diprediksi dengan model. Adapun 8 atribut fitur atau input tersebut adalah pregnancies yang berarti riwayat kehamilan dapat memengaruhi resiko terutama diabetes gestasional. Kedua, glucose. Glucose berarti faktor paling utama karena kadar gula darah berkaitan dengan langsung dengan diabetes. Yang ketiga, blood pressure. Pressure memiliki tekanan darah sering berkaitan dengan kondisi metabolik. Yang keempat, skin thickness. Skin thickness berarti indikasi lemak tubuh. Yang kelima, insulin. Insulin adalah hormon yang mengatur gula darah. Yang keenam, BMI. BMI menunjukkan tingkat obesitas, salah satu penyebab utama penyakit diabetes. Yang ketujuh, diabetes pedigree function. Berarti riwayat keturunan atau genetik dalam penyakit diabetes. Yang terakhir, age. Berarti risiko diabetes meningkat seiring usianya bertambah. Oke, yang selanjutnya yaitu metode machine learning. Nah, jadi metode machine learning yang digunakan pada kasus diabetes risk prediction ini saya ambil 5. Yang pertama yaitu ada logistic regression, yang kedua decision tree classifier, yang ketiga random forest classifier, yang keempat support vector classifier atau SVC, yang ketiga k-nearest neighbor KNN. Nah, yang pertama yaitu logistic regression. Logistic regression ini merupakan algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu. Model ini sederhana dan mudah diinterpretasikan, sehingga sering digunakan sebagai baseline dalam permasalahan klasifikasi. Yang kedua yaitu decision tree classifier. Nah, decision tree classifier ini merupakan metode klasifikasi berbasis pohon keputusan yang membagi data berdasarkan fitur tertentu. Model ini mudah dipahami karena menyerupai proses pengambilan keputusan manusia. Tapi decision tree ini rentan terhadap overfitting jika tidak dikontrol. Yang ketiga yaitu random forest classifier. Random forest classifier ini merupakan pengembangan dari decision tree yang menggunakan banyak pohon keputusan atau ensemble. Metode ini menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil dibanding decision tree tunggal karena mengurangi risiko overfitting. Yang keempat yaitu support vector classifier atau SVC. Algoritma yang bekerja dengan mencari support vector classifier ini adalah algoritma yang bekerja dengan mencari batas hyperlink terbaik untuk memisahkan dua kelas kata. Metode ini efektif dalam menangani data dengan kompleksitas tinggi dan menghasilkan performa yang stabil.
kelima yaitu K-nearest neighbor, K-nearest neighbor, KNN, yang merupakan metode klasifikasi yang menentukan kelas suatu data berdasarkan kedekatan dengan data lain di sekitarnya. Model ini sederhana dan efektif untuk dataset berukuran kecil, namun performanya dapat menurun jika jumlah datanya semakin besar. Nah, selanjutnya yaitu metode apa yang paling optimal. Nah, jadi metode yang paling optimal pada kasus ini yaitu SVC, karena SVC ini melakukan klasifikasi dengan cara mencari batas atau hyperline terbaik dalam misalkan dua kelas yaitu diabetes positif dan non-diabetes atau negatif. Pada penelitian ini, SVC menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai akurasi sebesar 93%, precision sebesar 0,92, recall sebesar 0,98, dan F1 score sebesar 0,95. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi data dengan tingkat ketepatan dan keseimbangan yang tinggi. Dibandingkan dengan metode lain seperti random forest, SVC memiliki performa yang lebih stabil dan tidak mengalami overfitting, sehingga mampu melakukan generalisasi dengan baik terhadap data baru. Dengan demikian, SVC dapat disimpulkan sebagai metode paling optimal dalam memprediksi risiko diabetes pada dataset ini, karena memiliki performa yang tinggi, stabil, dan seimbang dalam berbagai metrik evaluasi. Kesimpulan singkat pada case study yang kita gunakan ini adalah menunjukkan bahwa machine learning, khususnya model random forest, mampu memprediksi risiko diabetes dengan cukup akurat berdasarkan fitur seperti glukos, BMI, dan usia. Lalu tools yang kita gunakan di sini yang pertama adalah Python, digunakan sebagai bahasa pemrograman utama karena memiliki banyak library yang mendukung analisis data dan machine learning. Yang kedua ada Jupyter Notebook atau Google Colab, digunakan sebagai tools yang untuk menulis dan menjalankan kode secara interaktif dan dapat diakses untuk beberapa orang sekaligus. Nah, ini juga ada beberapa library yang digunakan seperti NumPy, itu untuk operasi matematika dan array. Terus Seaborn untuk visualisasi data statistik, Matplot library untuk membuat grafik, Plotly itu untuk grafik interaktif, Warnings untuk mengatur pesan dan peringatan, terus label encoder itu untuk mengubah data kategori menjadi angka, dan standar scaler itu untuk normalisasi data dengan rumus X dikurangi min dibagi std. Dan ada juga train test split. Nah, itu untuk membagi data menjadi dua, train dan tes, yang sebesar 80 train dan 20 tes. Nah, ini ada juga beberapa referensi kita seperti di Kaggle Notebook, terus dataset, dan scikit-learn library. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode yang sudah dibuat. Nah, pada tahap pertama ini, saya melakukan proses data preparation. Yang pertama yaitu mengimport beberapa library seperti import pandas, import numpy, dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan warning filter warning ignore untuk menghilangkan pesan warning agar output lebih bersih. Nah, kemudian dataset dibaca menggunakan pd read csv dan disalin ke variabel baru menggunakan data copy agar data asli tetap aman. Nah, di sini data head 5 ini untuk menampilkan 5 data. Setelah itu saya mengecek ukuran dataset menggunakan df shape serta melakukan pengecekan missing value menggunakan df is nashum dan data duplikat dengan df duplicate sum. Hasilnya yaitu tidak ada missing value tetapi terdapat data duplikat, sehingga saya menghapusnya menggunakan df drop duplicate keep first and ini tidak mempengaruhi hasil modelnya. Nah, selanjutnya karena terdapat banyak data tipe kategorikal, saya menggunakan label encoder untuk mengubah data tersebut menjadi numerik melalui proses perulangan pada setiap kolom yang bertipe objek. Nah, yang terakhir yaitu saya melakukan scaling pada kolom H menggunakan standar scaler yaitu dengan fit transform,
Descriptive Transforming ini agar data memiliki skala yang seragam. Hal ini penting untuk meningkatkan performa model, terutama pada algoritma yang sensitif terhadap skala data seperti SVC dan KNN. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pertama saya menggunakan df-hist ini untuk menampilkan histogram semua fitur. Tujuannya supaya kita bisa melihat pola sebaran data, apakah normal, miring, atau outliner. Selanjutnya, saya fokus ke fitur age dengan data age. Dari sini kita bisa melihat bagaimana distribusi umur dalam dataset, apakah didominasi usia muda atau lebih banyak usia tertentu. Kemudian saya menampilkan distribusi pada kolom kelas, gunakan df class hist. Ini penting karena menunjukkan perbandingan antara pasien yang positif diabetes atau tidak. Terakhir, saya membuat pie chart menggunakan Plotly untuk melihat proporsi data secara lebih jelas. Tabelnya positif dan negatif, lalu nilainya diambil dari jumlah masing-masing kelas. Dari visualisasi ini, kita bisa mengetahui apakah dataset mengalami kelas imbalance atau tidak, yang nantinya bisa mempengaruhi performa model machine learning. Nah, kita masuk ke dalam trend test split. Ini from scalar dan model selection import trend test split itu untuk membagi menjadi data trend dan data test. Nah, yang pertama ini itu untuk mengambil semua kolom kecuali kelas sebagai fitur. Lalu yang di sini itu mengambil kolom kelas sebagai target. Nah, yang ini itu untuk membagi data train data dan tes data itu sebanyak 70 train data dan 30% 30% tes data. Nah, lalu kita masuk ke dalam model selection training. Kita mengambil model logistic regression, terus decision tree classifier, random forest classifier, SVC, terus nearest neighbor itu dari library sklearn. Nah, lalu ini untuk inisiasi modelnya. Untuk logistic regression kita jadiin IR, decision classifier DTC, random forest classifier itu RFC, terus SVC itu untuk SVC, terus nearest neighbor itu untuk KNN. Nah, ini juga ini ada teman train datanya. Nah, di sini kita train data untuk logistic regression dengan train score-nya itu 0,91 sekian. Dan untuk tes score dari tesnya itu 0,84 sekian. Lanjut ke decision tree classifier. Kita mentrain data ini dengan akurasi train datanya 1. Terus akurasi untuk tes datanya itu 0,88 sekian. Nah, ada juga random forest classifier dengan akurasi data train datanya itu 1 dan untuk data tesnya itu 0,93 sekian. Untuk support vector classifier itu untuk train seperti ini. Terus untuk akurasinya dengan akurasi trainnya itu 0,97 sekian. Untuk akurasi tesnya 0,34 sekian. Ini untuk nearest neighbor classifier. Seperti ini untuk train datanya. Dan ini adalah hasil dari akurasi data train dan ini juga data tesnya. Banyak 0,91 sekian dan juga 0,92 sekian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nanti akurasi skor train KNN predict itu untuk menghitung akurasi model SVC pada data testing. Nah, ini data testingnya. Kemudian seperti ini akurasinya. Terus
print empty classification report test predict itu untuk menampilkan precision, recall, status score, sama supportnya. Nah, precision itu ketepatan prediksi positif. Recall-nya kemampuan menangkap semua kasus positif. Dan F1 scores itu ini untuk keseimbangan precision dan recall. Datanya itu memasukkan data diagram batang. Lanjut ada SNS, heat map, empty convention matrix, y-test, predict, x-test. Ini untuk menampilkan convention matrix. Ini convention matrix dalam bentuk heat map. Nah, heat map-nya tuh kayak gini. Dan selain itu juga untuk melihat jumlah prediksi benar dan salahnya berapa. Terus LT kita pakai PLT title SVC karena itu datanya pakai SVC. Lanjut ke bawah. Nah, ini empty ROC curve display from predictions. Y-test, predict itu untuk menampilkan ROC curve atau metode yang digunakan untuk mengukur performa modelnya. Dan PLT plot ini untuk garis pembanding atau random classifier. Dan ini sampai sini, ini sama semua. Sudah selesai.